Orang nggak akan percaya. Orang tidak akan percaya lagi dengan kita kan kalau kita hidup tidak dengan integritas, tidak dengan prinsip yang kuat. Saya tidak lihat dia memberikan pernyataan apa enggak, tapi sebagai sesama orang hukum, ya kita belajar di situ ada kode etik. Untuk saya kurang bagus lah, kurang apik, ya. Karena kenapa? Kan dia tahu persis peristiwa yang dialami sama Mbak Karen, dan Mbak tahu lah waktu peristiwa Mbak Karen melaporkan terkait dengan pengeroyokan ya. Iya, betul. Ya. Lawyernya siapa coba? Mas Acong. Tiba-tiba kan dia muncul di media mendampingi Mbak Marsyanda. Ya sekarang saya tinggal kembalikan lagi sama masyarakat yang menilai. Ya, apakah baik seorang yang punya profesi seperti saya begini, kemudian berada di dua sisi yang sama gitu loh dengan kasus. Walaupun mungkin dia bilang itu kasus berbeda, tapi personnya kan sama. Enggak, tapi gitu. sama kok kasusnya. Iya benar, Ren. Artinya KDRT-nya kan yang terlibat kan ya Mbak Karen sama si Mas Arya kan gitu loh. Ya. Ya kalau saya bilang sih kurang pantas gitu loh, kurang pantas, nggak profesional lah gitu loh. Tapi Mbak Karen sempat shock nggak sih dengar dulu berteman akhirnya pihak kesana gitu? Sempat shock atau bagaimana? Dalam hidup saya udah apa sih kurang shocknya? Saya udah shock terus hidupnya, jadi udah imun sama shock yang namanya shock. Jadi gini loh, sekarang saya menghargai siapa saja, saya menghargai semua orang. Tapi ya sekarang kalau misalnya teman-teman ada di pihak saya, punya kuasa hukum, ya punya kuasa hukum yang membela Anda mati-matian dan tahu semua apa yang ada lah di dalam kasus ini, semua isi perut kasus ini dia tahu. Tiba-tiba all of a sudden dengan kasus yang sama dia bisa pindah ke sisi yang seberang, ada di seberang. Ngeri nggak sama orang seperti itu? Kalau saya sih takut ya, maksudnya hidup ini pakai integritas. Orang kalau hidup tidak punya integritas, ini berlaku global ya, maksud saya. Apa yang kita punya kalau kita tidak punya integritas? Orang nggak akan percaya. Orang tidak akan percaya lagi dengan kita kan kalau kita hidup tidak dengan integritas, tidak dengan prinsip yang kuat. Apalagi dengan profesi kita sendiri, misalnya saya datang nyanyi, datang seenak-enaknya gitu ya. Saya udah dikontrak nyanyi, terus tiba-tiba saya nggak datang, terus alasannya saya harus pergi sama teman saya atau apa, itu kan nggak profesional gitu. Apa saja lah itulah profesi kita, apalagi kita harus menjaga harga diri kita juga sendiri gitu. So aku pikir sih terserah mau kemana aja, dan buat saya sih nggak ada, saya sih udah imun ya, udah dingin aja ya maksudnya. Udah dingin aja, jadi terserah kalau mau jadi kuasa hukum sana juga ya monggo. Tapi ada ketakutan sendiri nggak sih Mbak? Mungkin selama berteman sama Mbak Karen dekat, suka cerita hal-hal, terus tiba nanti kan berpindah ke sana lagi, ada ketakutan tersendiri? Nggak ada ketakutan, karena apa yang saya ceritakan semuanya adalah yang benar, apa yang saya terjadi. Kalau misalnya saya ada kebohongan di sana, saya punya rahasia yang apa namanya, rahasia yang gelap gitu, yang dia tahu gitu, misalnya apa gitu ya, mungkin saya takut, tapi makanya saya santai-santai aja, biarin Saya aja. balik deh pertanyaannya gini Mas, gitu loh. Dulu masih ingat nggak waktu malam-malam dia buat pernyataan ya terkait dengan dia bilang Marsyanda harus memberikan pernyataan, minta maaf, Bertanggung jawab, ya kan. Dan sekarang kok dia bisa berada di sisi sana kan? Jadi tadi saya bilang ya, ini orang tidak profesional. Bahkan tadi Mbak Karen bilang tidak punya integritas gitu loh. Makanya kalau saya ya maaf ya Mas. Berapapun uang dibayar saya tidak akan melakukan hal seperti begitu. Karena kenapa? Ini kepercayaan dari klien kepada kita gitu loh. Ya, orang hanya percaya kepada kita, orang mau bekerja sama dengan kita, bahkan mempercayakan kasusnya kepada kita ketika kita punya integritas gitu loh. Ya, jadi tapi itu kembali lagi haknya dia gitu loh. Hanya sekali lagi saya bilang nggak profesional. Gitu. Tapi Mbak Karen sendiri pernah hubungin Abang Acong sendiri, kenapa pindah? Ya. Atau Enggak. ada masalah kan? Atau ada masalah atau bagaimana? Gitu? Oh enggak, saya nggak ada masalah dengan Bang Acong, dan saya juga tidak menghubungi dia gitu ya. Jadi saya ini orangnya bukan orang yang suka
yang bukan ribet, tapi saya tuh bukan orang yang suka mengkonfrontasi gitu ya. Saya cuman cukup tahu aja gitu. Jadi ngapain saya nyusahin diri saya sendiri, lebih baik saya maju ke depan karena saya sudah janji kepada anak saya bahwa saya akan terus maju ke depan. Saya harus jadi orang sukses gitu ya dalam bidang apapun yang menjadi cita-cita saya. Dan buat saya hidup ini cuma sebentar lah, kita cuma transit, makanya hiduplah dengan baik, integritas, jaga kepercayaan orang, kita katakan yang sejujur-jujurnya, jadi orang yang lurus-lurus aja lah gitu. Jadi buat saya nggak perlu juga saya konfrontasi, tapi kalau mereka mau konfrontasi kepada saya silahkan, pintu terbuka. Oke, Mbak ulang lagi Mbak, sini gambar kunjungan ke Dewan Pers. Makasih ya. Apa tuh? Jadi datang kunjungan ke Dewan Pers gampang apa? Kita ketinggalan. Dewan Pers mengenai pencemaran nama baik ya Om ya, yang berhubungan dengan beberapa media dan satu narasumber yang nanti. Karena kita masih ini ya Om ya, masih berdiskusi gitu. Jadi kita belum bisa kasih statement apa-apa. Oke, tapi sedikit pengalaman kan misalnya habis dari sidang pengadilan negeri Bandung sendiri, itu seperti apa Mbak tanggapannya? Udah ada infonya seperti apa kemarin yang Mas Anda ke Bandung? Kan tadi udah Mas. Saya baru datang. Kitanya baru datang, baru telat. Udah boleh naik kali ke atas. Om Wemi. Jadi gini Mas. Itu hak Mas Arya mendatangkan Mbak Marsyanda. Ya, sebagai orang hukum saya bisa bilang begini, bahwa hak setiap terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan itu boleh. Ya, tetapi sekali lagi selama pernyataan yang dibuat itu memang benar dan dia mengetahui secara pasti, entah dia melihat atau dia mendengar atau dia merasakan, itu boleh. Tapi ketika pernyataan yang dia buat itu lari jauh dari yang dia ketahui, maka itu kita bisa laporkan dengan pasal membuat kesaksian palsu di muka persidangan. Dan itu ada ancaman hukumannya loh. Ya kan. Ya, tapi silakan saja gitu loh. Makanya tadi saya bilang, kayak dia bilang katanya Mbak Karen mengkonsumsi obat, ya bahkan berselingkuh, tahu dari mana dia gitu loh, buktinya apa gitu loh. Ya jadi saya juga minta dia tolong klarifikasi, dia tahu dari mana. Ya kalau dia mengkonsumsi obat saya tahu karena saya pernah baca, dia dengar di media sendiri kan, teman-teman media tahu lah begitu loh. Ya jadi tolong jangan asal bicara hanya gara-gara membantu Mas Arya untuk meringankan hukumannya gitu loh. Tapi harus dipikir baik-baik pernyataan yang dibuat. Oke, tapi Mbak sendiri dengan pernyataan dari Mas Ana menyatakan selingkuh dan menggunakan nomor sendiri, seperti apa nih Mbak? Saya sih santai aja, maksudnya karena satu, saya tidak berbuat itu. Kedua, kalaupun saya mengkonsumsi obat itu pasti pakai resep dari dokter. Terima kasih terhadap Marsyanda juga, berarti saudari Marsyanda memperkuat bahwa saya memang mendapatkan tekanan psikis dari mantan suami saya semenjak tahun 2015, makanya saya harus sampai mengkonsumsi obat karena saya depresi, gitu ya. Jadi itu apa buat saya ya? Saya tidak mungkin mengkonsumsi obat tanpa saya berkonsultasi dengan dokter, dan dia tahu apa soal itu karena saya terakhir bicara sama dia tuh tahun 2015. Saya tidak ada berhubungan apa-apa, saya tidak ada telepon, tidak ada ini, berarti kan yang masih berhubungan kan Mas Arya ya, dengan dengan Marsyanda yang masih berhubungan terus sampai dia bisa tahu. Dan dibilangnya katanya Arya, dia kan tidak melihat, dia tidak ada di situ, tidak merasakan apa yang saya rasakan. Di rumah tangga itu kan cuma ada 3 orang, saya, Arya, dan anak saya Zulfania. Apa yang terjadi dalam rumah tangga saya, ya saya yang tahu apa kebenarannya gitu. Dan Arya yang tahu apa kebenarannya gitu. Kalau dia cerita, semua orang bisa lah memutar balik cerita lah. Gampang itu, putar balik cerita tuh gampang. Dari saksian Mas Ana kemarin sempat mendengar nggak sih ada beberapa hal mungkinan yang ditolak itu tidak benar atau bagaimana Mbak? Dari saksian kemarin, sampai nggak ke telinga ada beberapa saksinya tidak benar gitu Mbak? Ya nggak benar lah. Apa yang disaksikan, apa yang dia bicarakan kan sebagai saksi, ya itu tidak benar. Dia dengar dari Arya gitu kan, dia tidak mendengar, tidak benar-benar ada di tempat untuk menyaksikan itu semua, gitu loh.
Tapi terkejut nggak sih Mas Handa dijadikan Bang Arya sendiri sebagai saksi pembela untuk dirinya atau gimana? Saya pribadi nggak terkejut, ya karena kenapa? Ya mereka bahkan sama Mbak Karen juga pernah dekatkan mereka bertiga gitu ya. Cuman artinya yang saya terkejut itu dengan pernyataannya. Gitu. Makanya tadi saya bilang mudah-mudahan apa yang dia sampaikan itu benar, karena kalau tidak benar ya Mbak Karen juga punya hak untuk membuat laporan polisi, gitu loh, terkait dengan laporan palsu. Apalagi ini dibuka persidangan, disumpah loh, ingat itu baik-baik loh. Ya, jadi saksi itu disumpah loh sama hakim, ya kan, makanya harus klarifikasi, gitu loh. Ya, karena Mbak Karen juga punya hak jawab. Oke. Ya iya dong Mas. Jadi Punya. menunggu klarifikasi, kalau ada klarifikasi nanti dari pihak Mbak Karen akan melaporkan Iya. ke Mas Handa atau gimana? Ya gimana Om Wemi lah baiknya. Nanti kita lihat lah. Kita lihat ya. Sebagai Karena penasihat hukum saya. kan sudah nggak benar gitu loh, Iya. Mas. Gitu kan, sudah nggak benar ya. Jadi ya tolong dipahami sama Mbak Marsyanda gitu. Sampai kapan nunggu klarifikasi dari Mas Handa untuk hal ini? Ada batas waktu kah atau bagaimana? Enggak. Enggak, kita nggak nunggu klarifikasi. Maksudnya gini. Penjelasan. Saya gini loh. Saya udah tahu pasti nggak perlu dijelasin juga gitu, karena saya mengalami rumah tangga saya, kecuali di rumah tangga saya ada 4 orang, saya, Arya, Marsyanda, sama Zevania, kecuali ya gitu, dia kan tidak ada di tempat, tidak merasakan, tidak mengalami apa yang saya alami gitu. Jadi gini, buat saya silakan aja, saya nanti tergantung dari Om Wemi ya, kalau Om Wemi rasa perlu untuk kita laporkan ya saya laporkan, kalau dirasa tidak perlu ya tidak gitu. Tapi ya yang pasti saya tidak pernah bertemu dan tidak pernah bicara sama dia gitu dari tahun 2015, so dia tahu apa gitu. Gitu. Pesan untuk Mas Handa sendiri apa nih Mbak sebagai mantan dari Arya untuk kasus ini seperti apa? Bicara yang benarkah atau bagaimana? Gini, saya cuma mengingatkan ya, pengadilan itu adalah pengadilan fakta ya Om ya. Fakta berarti harus melihat, menyaksikan, merasakan. Betul ya Om ya? Betul. Jadi kalau katanya doang, ya harus hati-hati dengan pernyataan itu, karena Anda tidak melihat dan Anda tidak mengalami dan Anda tidak merasakan. Begitu. Itu aja sih. Jadi buat saya biarkan hidup berlanjut. Saya juga mau hidup saya berlanjut dengan baik gitu ya. Mudah-mudahan segala sesuatunya cepat selesai gitu. Terima kasih.